Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Ramadan. Bukan, bukan. Mentang-mentang hari ini kita sama Ustadz ya. Tapi kebetulan tahun kemarin saya bawa Hikmah Ramadan loh sama Ustadz yang satu ini ya. Tapi sekarang kita mau ngobrol nih di podcast punya kita sama Ustadz yang memang tidak asing lagi. Memang sering muncul juga di TVRI Stasiun Jambi ya. Tapi kita belum salam kebanggaan kita dulu ya. Kita berjumpa lagi di PPK Podcast Punyo Kito. Masih setia penonton-penonton bayaran saya. Tapi hari ini kayaknya agak kurang ya. Pada kemana? Ada job di tempat lain apa? Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru ya bersama salah seorang ustadz sudah hadir di sebelah saya. Di sini ada Ustadz Haji Ridwan Jalil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini kalau di luar program-program religi Ustadz kayaknya muda banget ya. Menyesuaikan kan? Menyesuaikan ya. Ustadz milenial. Ya? Wah keren, iya. Tapi kalau kayak gini Ustadz, saya rasa orang pasti nyangkanya umurnya ini sekitar 30-an ya. Paling mentok 35 nih kalau kayak gini bentuknya nih ya. Jadi Ustadz nih jiwanya selalu muda Ustadz ya. Tetap semangat Ustadz ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana Ustadz? Kantor? Ada acara juga dari kantor tadi. Ada acara lagi. Juga dalam rangka nyambut bulan suci Ramadan. Oh, oke. Jadi sekarang nih menjelang Ramadan ini banyak masyarakat kita yang membuat acara Betul. menyambut Ramadan. Nah, Jadi disibukkan Ustadz ya dengan dakwah ya ya. dari kantor ke kantor ataupun dari masjid ke masjid Ustadz ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi Ustadz ini juga tergabung di MPI ya Ustadz ya? Ya, Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi Provinsi Ustadz. Jambi. Betul. Dari tahun berapa Ustadz? saya kebetulan sebagai pendiri. Oh pendirinya Ustadz. Sebagai pendiri itu tahun 8, 7, 99. 99. Tahun 99. Saya masih kelas 1 SD Ustadz udah diriin MPI ya? Ya, tahun 99. Dulu namanya bukan MPI, dulu HPJ. HPJ. Himpunan Penceramah Jambi. Oh. Nah, gitu namanya dulu. Berarti untuk wilayah Jambi aja? Untuk wilayah Jambi saja. Oh, kalau sekarang kayaknya udah terpusat juga ya? Sudah terpusat. Nah, dulu latar belakang berdirinya HPJ itu, Himpunan Penceramah Jambi itu, ya dikarenakan dulu masih masih kurang ustadznya tuh, penceramahnya tuh kurang di kota Jambi ini. Belum dikumpulkan Ustadz ya? Sehingga masyarakat mencari penceramah itu agak sukar ya. Iya. Nah, karena penceramah waktu itu masih sangat sedikit sekali. Di antaranya penceramah senior saja yang sering safari itu. Nah, jadi berkumpullah beberapa orang ustadz, lebih kurang 10 orang ustadz di rumah saya. Nah, berkumpul di sana, kemudian dilakukanlah dialog visi misi HPJ itu. Kemudian siapa ketua? Karena yang merintisnya itu adalah saya, dan saya sebagai motornya, dan sayalah ketika itu diangkat sebagai ketua yang pertama kali. Oke. Setelah masa 5 tahun, 6 tahun berjalan, kemudian diganti lagi dengan Ustadz Ramli. Kemudian terakhir ini barusan diganti lagi dengan Ustadz Jalaluddin. Oke. Dan saya sekarang sebagai penasehat. Penasehat ya. Oke. Ustadz, kalau kita ngomongin penceramah Ustadz. Nah, Ustadz bisa kasih gambaran, kalau tadi kan Ustadz bilang di zaman dulu kan agak susah ya untuk mencari penceramah, memberikan dakwah ke sana ke sini ya. Nah, kalau dulu yang dikategorikan penceramah ini seperti apa Ustadz? Apakah memang dilihat dari latar belakang pendidikannya atau mereka yang memang bisa menguasai ilmu-ilmu agama sehingga mereka diperbolehkan untuk memberikan dakwah Ustadz? Ya. Memang kalau dilihat terminologi daripada penceramah itu, dia dekat kepada dai ya. Seorang mubaligh yang menyampaikan pesan-pesan moral. Ya.
dia bisa kita gunakan sebagai corong pembangunan. Dulu ada namanya kantor Jupen, Ya. juru penerang. Oke. Dulu lebih banyak di situ ya. Jupen itu memberikan penjelasan tentang KB dulunya kan. Kemudian ya bukan pendidik, dia memang lebih sifat mubaligh. Kalau pendidikan ada muridnya, ada ruangannya. Tapi kalau ini dia menyampaikan pesan-pesan moral, ya kadang bisa di dalam ruangan, kadang di luar ruangan, kadang di masjid. Tidak tahu saja, pokoknya menyampaikan saja. Ya. Nah, berbeda dengan seorang ustadz atau seorang guru, kiai yang lebih menunggu sifatnya. Kalau ini langsung terjun ke masyarakat, diundang melalui PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Nah, itulah yang disebut dengan definisi ustadz yang sekarang ini berkembang di masyarakat, penceramah. Penceramah, mubaligh, ya, dai, gitu. Oke. Gitu. Dan dalam perkembangan sekarang ini ya seorang penceramah, seorang mubaligh itu dituntut kemampuannya dalam menguasai teknologi. Dia tidak saja menyampaikan pesan-pesan moral itu di dalam di luar lapangan, tapi dia juga harus bisa mengakomodir pesan-pesan itu melalui internet. Nah, itu yang dituntut sekarang. Oke, jadi penyebarluasannya juga semakin canggih juga sekarang Ustadz ya? Ya, sebab audiennya itu bukan saja nenek-nenek gitu kan, yang sudah sepuh ya, tapi dia audiennya juga anak-anak milenial. Anak milenial nih kan yang lahir tahun 90-an, 2000-an ya. Anak-anak yang notabene adalah menguasai teknologi. Kalau nenek-nenek kan tidak menguasai teknologi. Kalau penceramah itu tidak menguasai teknologi, ya bagaimana mungkin dakwahnya itu menyentuh anak-anak milenial. Nah, gitu. Maka oleh karena itu kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang ini, dampaknya itu bisa berpengaruh kepada karakter anak muda nih, anak milenial. Dengan adanya gadget sekarang ini membuat generasi milenial tuh generasi yang malas gitu kan. Kenapa? Semuanya serba instan, semuanya serba di dalam HP gitu kan. Mau makan nggak usah masak lagi, tinggal pesan saja. Tinggal pesan online Ustaz ya. Online, kan? Tinggal nunggu aja. Mau ngaji nggak usah lagi ke masjid lagi, cukup di mbah Google gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan dia bertemu dengan satu kelompok paham yang justru menghancurkan dia sendiri. Yang tadinya dia ikut paham orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Bapaknya ngaji, yasinan, tahlilan, kemudian maulid Nabi. Begitu dia lihat di HP-nya ternyata kajian bapak-bapak sekarang nih, nenek-nenek ternyata keliru. Kenapa? Karena dia melihat kajian di dalam internet. Nah, di internet tuh kan macam-macam. Ada Islam ingkar sunnah, ada Islam LDII, ada Lemkari, ada Islam ya macam-macam lah, ya kan? Nah, yang notabene belum tentu cocok dan sesuai dengan kita aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keindonesiaan. Banyak juga yang di dalam itu justru menjadikan anak-anak milenial ini jadi ekstrem gitu kan, masuk kelompok-kelompok radikal yang ujung-ujungnya ngebom dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas mubaligh sekarang ini ya, untuk mencerdaskan anak-anak milenial ini dan mengarahkan mereka untuk pandai-pandai menyaring dan memfilter ajaran-ajaran Islam itu. Oke. Yang dibahayakan nanti malah memecah bangsa Ustadz ya. Nah, gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan Ustadz. Tapi Ustadz, kita tahu juga kan sekarang juga banyak tuh berkembang ya mungkin informasi-informasi ataupun ceramah-ceramah agama di media sosial gitu Ustadz. Nah, mungkin dari Ustadz cara menelusurinya supaya kita mengetahui bahwa
oh yang diajarkannya ini memang sesuai dengan ajaran yang kita pahami gitu Ustadz. Ya. Nah itu dari mana Ustadz? Kalau Ustadz bisa untuk memberikan informasinya Ustadz. Ya, terkait dengan pemahaman yang berkembang dengan seiring waktu dan seiring dengan perkembangan transportasi dan teknologi ini ya. Ya. Kita memang perlu memberikan pencerahan kepada generasi milenial ini bahwa Islam yang kita anut saat ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mayoritas umat Islam di Indonesia. Ya, yang dulu dibawa oleh para wali songo dulu ya. Nah, Islam yang damai kan, Islam yang tidak mengedepankan kekerasan, tidak arogan ya tidak Ustadz. Arogan. Nah, intinya yang bisa kita lihat di tengah masyarakat kita dalam segi akidah dia mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Yang ngajinya itu ya sama seperti kakek nenek kita ngaji sifat 20, ya kan? Ya. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang boleh kita ikuti. Kemudian lagi dari segi fikihnya. Dari segi fikihnya itu adalah menggunakan 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, ini dalam bidang fikih. Ada lagi dalam bidang tasawuf, dia pakai Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali dalam segi tasawuf. Nah, apabila 3 ciri ini sudah ada pada guru dan paham seseorang, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang telah dikonsepkan, yang sudah diberikan panduan oleh Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di luar itu yang macam-macam nih tadi, ini tidak dalam konteks keindonesiaan. Ya, bisa saja dia itu Islam sama Islamnya, tapi dalam konteks bukan keindonesiaan, tapi lebih ke arah Timur Tengah gitu kan. Sebab di sana berkembang pesat juga, misalnya kelompok yang berpaham Wahabi gitu. Nah, ini kalau kita paksakan di Indonesia, ini jadi pecah. Karena di Indonesia sudah mengakar dan mengurat paham yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya ada yasinan tiap malam Jumat. Nah, kan ini sudah membudaya, mengakar nih. Nah, kelompok ini datang, dia tentu saja akan menyalah-nyalahkan dan bid'ahkan. Akhirnya kan jadi pertengkaran di tataran rumput nih. Rakyat umat jadi bertengkar. Jadi saling tuding menuding. Nah, ini yang patut kita jaga agar generasi milenial ini tidak pecah dan tidak salah dalam memilah dan memilih. Ya, itu. Memang kita sesama muslim ya, yang aliran pahamnya tadi seperti itu ya sudahlah. Silahkanlah menurut keyakinan dia. Tapi jangan menghina. Jangan mengejek dan jangan merasa paling benar gitu kan. Sebab al-haqqu mir rabbihim, kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah, momen menyambut bulan suci Ramadan ini mungkin barangkali momen bagi kita untuk menyatukan visi dan misi dalam Islam. Apalagi kita sama-sama orang Islam kok, cuman beda paham saja. Janganlah jadikan itu sebagai jangan dikotak-kotakan gitu Ustaz ya. Jangan dikotak-kotakan, jangan menjadi permusuhan, janganlah jadi saling mengejek yang membuat kita lemah. Seharusnya kita lebih mengedepankan persamaan kita, terutama bagi kaulah muda. Jangan pula nanti anak muda masuk ke masjid rambut gondrong lalu dihina. Gondrong tak boleh ke masjid. Seharusnya ya yang gondrong-gondrong, yang preman-preman, ayo kita ke masjid. Nah, malah harusnya diajak Ustaz ya. Seharusnya diajak. Mungkin
mindset berpikirnya kita harus lebih maju. Kalau dulu anak-anak ribut, nah diusir keluar, pergi, tidak boleh ke masjid. Justru sekarang kita harus panggil anak tuh ke masjid. Di masjid sudah ada air minum, ngopi. Iya. Di masjid sudah wifi-nya ada, ya kan? Masjid ada internet, jadi anak-anak itu berasa betah di masjid. Betul. Nah, gitu. Karena seharusnya begitu anak-anak milenial sekarang. Betul, karena takutnya kalau misalnya tidak ada generasi-generasi penerus yang akan mengisi masjid, nanti di tahun-tahun yang akan datang masjid jadi kosong, Ustaz. Ya, tapi kita bisa juga melihat fenomena Ustadz, fenomena di Jambi Ustadz. Kadang ada anak-anak gitu ya, anak-anak ikut sholat jamaah, tapi tiba-tiba mereka tidak diperbolehkan lagi untuk ikut gara-gara mereka ribut gitu Ustadz. Terus juga ada anak-anak yang ngaji itu biasanya ada PAMI ya. Nah, saya juga ada melihat di salah satu tempat gitu Ustadz, mereka PAMInya itu tidak lagi di dalam masjid Ustadz, tetapi mereka mengalihkan ke lokasi mungkin ada ruko atau rumah di sekitar masjid itu Ustadz. Nah, menurut pandangan Ustadz ini gimana Ustadz? Ya, ada plus minus lah ya dalam konteks kekinian ya. Misalnya anak-anak perempuan ya, dia tidak bisa masuk masjid karena apa? Halangan, Nah, kalau di ruko-ruko tadi bebas dia. Itu satu, beda. Kemudian yang kedua, mungkin barangkali pengurus masjid takut mengotori tempat-tempat sujud itu. Jadi dicarikanlah tempat yang di luar masjid. Tapi kalau memang tidak ada ruangan di luar masjid, boleh di dalam masjid. Nah, semuanya itu ada baik dan ada tidak baiknya juga. Tidak baiknya itu pemuda-pemuda kita kurang rasa ghirrah, semangat untuk masuk ke masjid. Padahal kalau kita lihat fungsi daripada masjid itu zaman dulu itu tidak saja berfungsi untuk ibadah, tapi juga berfungsi untuk aktivitas-aktivitas lainnya, aktivitas seperti keagamaan ya. Akad nikah, kan, kemudian berkumpul, berunding di situ dulu. Dulu mau perang kan, berundingnya, musyawarahnya itu di masjid gitu kan. Nah, banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah, kalau sekarang ini kalau kita lihat bisa kita studi di Masjid Jogokarian, masjid yang selalu nihil saldonya ya. Kenapa selalu nihil? Tidak pernah mampir lagi. Saldonya itu begitu datang saldo langsung disalurkan. Nah, begitu. Sehingga kemakmuran masjid itu terasa betul. Ya. Kemudian dia mengumpulkan beras, di sana ada ATM beras, sehingga fakir miskin mau kehabisan beras tinggal masukkan ATM-nya, keluar berasnya sesuai dengan ketentuan. Ada ATM beras. Kemudian kalau dulu statement kita memakmurkan jamaah, ada. Dulu memakmurkan masjid, sekarang sudah memakmurkan jamaah sekitar masjid. Rumah-rumah yang tidak bagus di sekitar masjid dibedah oleh pengurus masjid jadi bagus. Nah, ini yang patut kita contoh gitu. Nah, sekarang ini banyak pengurus masjid menutup mata tentang itu, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk kas masjid, jutaan bahkan ratusan juta ngumpulkan, tapi kemakmuran masjid tidak ada. Ya kan? Kemana keran-keran masjid, airnya macet, kerannya buruk lagi, mic-nya buruk lagi. Sudah itu kemakmuran yang marbot masjid tidak diperhatikan, karpet-karpetnya bau. Aduh, padahal uang kasnya ratusan juta. Jadi tidak tersalurkan ini impaknya kaum muslimin ini. Nah, ini patut kita gugah pengurus masjid. Jadi untuk kas masjid itu jadi tidak hanya untuk operasional masjid saja Ustadz ya, tapi untuk kemakmuran di sekitar masjid itu juga bisa ya Ustadz ya. Mungkin selama ini belum ada edukasi kali Ustadz ke masjid-masjid sehingga mereka takut untuk mengelola dana masjid atau gimana Ustadz? Ya, mungkin
terkungkung dengan kajian yang namanya uang wakaf masjid itu tidak boleh diapa-apakan. Iya. Untuk digunakan betul-betul murni untuk masjid. Masjid. Padahal di sana kan ada wakaf namanya. Ada infak namanya kan. Nah, kalau wakaf bentuknya barang-barang yang tahan lama seperti tanah, bangunan, ya kan? Kemudian kipas angin. Nah, itu memang tidak bisa lagi ditukar apa-apa. Ya. Tapi kalau yang namanya infak, ya kan, yang dana dari masyarakat itu infak namanya. Infak ini boleh untuk kesejahteraan pengurus masjid, kesejahteraan masjid. Ya. Atau kawasan di sekitar masjid ya kawasan di sekitar masjid untuk kesejahteraannya ya, biaya operasional, lampunya, airnya gitu kan, kemudian tukang parkir ya, security-nya, betul. Itu semuanya dari dana itu, dari infak itu bisa digunakan. Kemudian tadi memakmurkan jamaah di sekitarnya gitu kan. Nah, jadi banyak yang bisa digunakan berarti dari dana masjid ini Ustadz ya, tidak hanya untuk operasional saja Ustadz ya. Jadi ini juga harus dipahami kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di Jambi terutama Ustadz ya. Sehingga memang benar-benar dana yang disalurkan tersebut manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak Ustadz. Nah Ustadz, terkait tadi kan Ustadz juga bilang kalau misalnya ada aliran-aliran Islam yang dari luar yang kalau misalnya kita masuk ke Indonesia itu tidak sesuai dengan Islam yang ada di Indonesia karena banyak budaya-budaya orang Islam di Indonesia terutama di Jambi Ustadz ya yang mungkin itu bisa dikatakan mereka yang berasal dari luar itu mungkin bisa dibid'ahkan atau mungkin lain sebagainya gitu Ustadz. Nah kan sekarang nih ada tradisi nih Ustadz, tradisi menjelang bulan suci Ramadan ya. Mungkin ada ziarah kubur, terus juga ada sedekah ruah dan lain sebagainya. Nah, Ustadz melihat tradisi-tradisi masyarakat Jambi terutama ini gimana Ustadz sekarang Ustadz? Ya, kalau tradisi-tradisi yang memang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, itu patut kita kembangkan. Dan kira-kira tidak bertentangan dengan keislaman. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur kan memang sudah ada hadis Nabi, man zarahu qabru, ya. Barang siapa yang ziarah ke kuburan orang tuanya, ghafarallahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ziarah kubur. Bahkan Nabi pernah melewati satu pemakaman, dia mendengar orang di kuburan mendapat azab. Nabi itu tuh keistimewaannya mendengar orang yang sedang diazab dalam kubur. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, ya kan, pelepah kurma lalu dibelahnya kemudian ditancapkan di atas kuburan itu. Dengan maksud apa? Dengan maksud ini sebagai doa, wasilah, gitu kan? Nah, semasa kurma ini masih basah, maka orang di dalam itu dengan doanya semoga diringankan siksanya. Bayangkan cuman pelepah kurma, doanya sampai kepada mayit dalam kubur. Apalagi yang berdoa itu justru orang hidup. Justru orang hidup itulah harus rajin-rajin ziarah kubur, mendoakan orang yang di dalam kubur itu. Apalagi hari baik, bulan baik. Misalnya mau menghadapi bulan suci Ramadan, kemudian lagi mau hari raya Idul Fitri, ya, justru itu hari baik, bulan baik. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang di dalam kubur diringankan beban-bebannya. Wallahu alam, kita tidak tahu apakah mereka tersiksa atau dalam keadaan senang bahagia, yang penting doa saja. Iya. Apalagi kuburan emak ayah kita. Karena memang tingkat khusyuknya beda Ustadz ya. Kalau mungkin kita langsung ke kuburan itu khusyuknya itu lebih dapat dan memang bisa juga mengingat tentang kematian juga Ustadz ya. Ada budaya yang memang patut di bid'ahkan tadi itu ada. Yaitu budaya ngelok, kata orang Jambi. Ngelok nih apa Bu Ustaz? Bang Agus ketawa, tahu dia ngelok nih. Iya, minta nomor di kuburan. Nomor berapa nih ya? Ini masih ada
judi-judi online itu kan, nah gitu. Minta kalau ini mana cari kuburan keramat kan. Iya, iya, iya. Tidur di situ, akhirnya mimpi nomor 17. Nah, nanti keluar nomor 17. Ini yang patut diberantas nih. Jangan orang baca doa yang justru dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Nah, gitu. Itu maksud kita. Oke. Jadi saya ya tugasnya sehari-hari sebagai mubaligh ya, terutama mubaligh kalangan-kalangan milenial, juga orang tua. Dan saya juga bertugas sebagai penyuluh agama Kota Jambi, juga memberikan penyuluhan pencerdasan kepada umat, dan juga sebagai wakil ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Nah, itulah tugas-tugas kami ya, memberikan pencerahan, memberikan kecerdasan kepada umat melalui bahasa agama. Oke. Nah, gitu. Nah, jangan salah ini jadi ya, jangan salah persepsi ke kuburan malah minta nomor togel. Itulah tugasnya Ustadz Ridwan Jalil juga ya, untuk memberikan penjelasan dan juga pencerahan kepada terutama masyarakat di Kota Jambi ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Ustadz ini juga sebagai seorang Dewan Hakim Ustadz ya. Ya. Dari kapan tuh Ustadz? Saya Dewan Hakim MTQ itu juga sudah lama ya, terutama di Kota Jambi dan kabupaten lainnya. Mungkin lebih kurang 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Ya, untuk di provinsi lebih kurang ya ini tahun ketiga ya, di tingkat provinsi. Memang agak terlambat saya menjadi Dewan Hakim provinsi ya. Karena ya satu hal lah. Jadi soal politik masuk juga di situ kan, soal cegal mencegal kan. Bercampur ada juga di situ. Nah, gitu. Sehingga ini juga membuat keterlambatan saya masuk di Dewan Hakim provinsi. Kalau Dewan Hakim MTQ di kota, alhamdulillah semenjak tidak lagi jadi peserta MTQ, 2 tahun 3 tahun mengikuti pelatihan langsung diangkat menjadi Dewan Hakim Kota Jambi waktu itu. Itu rekrutmennya gimana Ustadz? Ya, terutama yang sudah mengikuti pelatihan. Pelatihan Dewan Hakim ya. Saya sudah beberapa kali waktu itu mengikuti pelatihan Dewan Hakim. Pelatihan Dewan Hakim tingkat Kota Jambi, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional ya. Ikut pelatihan, dan sekarang kan lebih mudah sekarang nih, ikut pelatihan dengan cara Zoom. Nah, ikut pelatihan dengan cara Zoom. Nah, selesai pelatihan kita kan diberikan sertifikat. Nah, diberikan sertifikat bukti kalau kita sudah mengikuti pelatihan dan sudah memenuhi syarat kompetensinya. Nah, gitu. Dengan demikian alhamdulillah sampai sekarang masih tetap Dewan Hakim provinsi. Jadi Ustadz megang cabangnya mana Ustadz? Kalau saya dalam MTQ ini ada cabang tilawah ya. Tilawah golongan anak-anak di tingkat provinsi nih. Cabang tilawah golongan anak-anak. Dan biasanya saya itu menilai di penilaian di bidang fasohah. Ya, karena kita masing-masing ada lagu, ada tajwid, ada fasohah. Dan saya ditunjuk di bidang fasohah beberapa kali ini. Kalau Ustadz melihat ya, kan di MTQ ini juga kita bisa melihat bagaimana antusias dari generasi anak-anak sekarang untuk berpartisipasi dalam menciarkan agama Islam, dalam membumikan Al-Quran. Nah, Ustadz kan tadi sudah bilang juga sudah beberapa tahun ya menjadi seorang Dewan Hakim. Nah, Ustadz melihat perkembangan dari anak-anak Jambi dari tahun ke tahunnya yang mengikuti MTQ ini gimana Ustadz? Apakah antusiasnya semakin banyak atau malah makin menurun, semakin kesini semakin perkembangan teknologi yang canggih ini Ustadz, atau gimana? Saya justru melihat seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini semakin mantap gitu ya. Dibanding kami dulu kan sederhana sekali. Rumah makan Ustadz ya.
Jadi lapar ya. Sederhana sekali ya. Apa namanya, pelatihan TC itu ya dengan alat seadanya. Dulu hanya tip recorder itu. Astaga, tip ya. Iya, tip yang pakai kaset Iya. ya. Itulah yang diulang-ulang. Terus diputar kalau ini ya, Bu Iya, Ustadz ya. tidak melihat orangnya, Iya, cuma iya. suaranya saja. Walkman juga ya. Iya. Kemudian beralih ke CD kan. Iya. Flash disk sudah itu. Nah sekarang waduh, tinggal klik saja, dia ketik saja Di YouTube ya. YouTube itu mau korek yang mana untuk pelatihan itu, sehingga alhamdulillah sangat mudah sekali untuk mencari bahan sebagai contoh untuk kita menerapkan pembacaan Al-Qur'annya itu. Ada banyak sekali kita lihat anak-anak sekarang kan mengidolakan korek-korek dari Mesir ya. Di sana ada Mustafa Ismail ya, ada Abdul Basit, ada Al-Laisi, ada Mustafa Ghalwes. Oke. Kemudian kalau di Indonesia bisa kita lihat para korek pemenang-pemenang ya. Ada Ustadz Darwin, ada Ustadz Mukmin. Kalau di Jambi ini yang nasional itu ada Ibu Hajjah Nurhayati, ya. ada Ibu Hajjah Nuraini, Oh iya. dan banyak lagi yang lain-lainnya ya, yang barusan menang dari Jambi juga aslinya, cuman saya mewakili Sumatera Barat. Oh gitu. Itu Adinda Haji Fikri ya, Oh iya. yang barusan menang di Iran ya. Nah, ini merupakan sebenarnya hasil tempaan dari Jambi juga dulu kan. Iya, dari anak-anak remaja dulu, dia anak-anak saya remaja. Sudah tuh dia remaja saya dewasa. Nah, gitu. Sekarang sudah pindah ke cabang lain, dia cabang kiroat sekarang. Dan ketika MTQ alhamdulillah gol dia, dan juara. Oke. Udah internasional ya. Kemarin barusan itu juara 3 internasional di Iran kalau tidak salah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Menurut informasi dari para asatis yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Qori-Qori'ah Nasional, Jambi tidak kalah. Suaranya Diperhitungkan bagus-bagus, Ustadz ya. Suaranya bagus-bagus ya. Kemudian perkembangan lagu juga bagus-bagus. Iya. Ini dikarenakan para asatis, para syekh yang melatih ke Jambi itu hebat-hebat. Di antaranya ada Ustadz Haji Adli ya. Kemudian Ustadz Haji Ali, Maria Ulfa. Ini pelatih-pelatih yang didatangkan dari Jakarta. Iya. Sehingga Jambi tidak ketinggalan lah. Setiap momen MTQ pasti ada nyangkut. Pasti nyangkut ya Ustadz ya. Nyangkut itu maksudnya bukan nyangkut di dahan ya. Bukan nyangkut di pohon ya. Tapi memang nyangkut prestasinya Ustadz ya di tingkat nasional Ustadz ya. Nah, tadi kan Ustadz bilang kalau sekarang kan sudah canggih ya. Sudah ada, kalau dulu kan memang referensinya dari kaset seperti itu untuk mendapatkan sebuah nada ataupun lagu dari ini Ustadz ya, bacaan Al-Qur'an seperti itu. Ustadz jangan-jangan juga punya YouTube-nya juga ya Ustadz ya? Ya sesuai dengan perkembangan zaman lah. Kita sebagai muballigh dan juga sebagai qori harus jangan sampai ketinggalan ya. Iya. Ini pesan juga kepada kaula muda ya, para qori'ah, ustadz, ustazah ya, milenial di Provinsi Jambi ini, saya pesankan jangan sampai ketinggalan. Iya. Ya kan? Kalau kita ketinggalan, aduh sedih kita.
ya kan? Orang sudah sampai ke bulan, kita masih juga berdebat soal Iya. taraweh berapa rakaat. 11 Soal atau 21, iya, 23. iya, masih berdebat seputaran bid'ah, saling bid'ahkan, saling mengkafirkan. Orang sudah sampai ke bulan, aduh sedih ya. Nah, seharusnya janganlah seperti itu. Kita buka wawasan kita. Iya. Jangan ibarat kata bawa tempurung gitu. Mm-mm. Kita harus ya lebih realita. Oke. Ya kan, lebih Inovatif, terbuka, ya. inovatif, kreatif gitu kan. Sekarang sudah terbuka dunia ini. Iya. Ya kan, orang sudah melakukan sesuatu apa kan di Amerika, di Mekah, di Madinah, di Mesir. Kita sekarang bisa lihat langsung. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan informasi lebih cepat Iya. dan kita tentu akan mengikuti tren. Mm-mm. Nah, tidak bisa ketinggalan kita. Kalau ketinggalan ya, misalnya dalam segi musabaqah tilawatil Quran, kita bawanya lagu-lagu itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja lagunya. Orang sudah berubah lagu. Iya. Kalau mau mulai lagu pertama tidak harus bayati. Ya kan? Bisa saja lagi dari nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa ngikuti tren anak-anak sekarang? Tidak bisa kita ketinggalan. Iya. Gitu. Jadi harus rajin-rajin cari perkembangannya seperti apa Ustadz ya, supaya bisa bersaing Ustadz ya. Mubalnya juga seperti itu, Ustadz juga seperti itu. Iya. Jangan jadi ustadz itu monoton saja ceramahnya, tidak ada bumbunya, tidak ada gaya tariknya. Nah, masyarakat sekarang kalau dia ngundang, ya Pak Ustadz, bisa tidak ceramah tempat kami Ustadz? Insya Allah bisa. Tapi ya Ustadz, minta yang lucu. Nah, yang lucu mintanya. Yang lucu dia bilang. Kan itu. Kenapa tidak undang pelawak saja? Nah, maksudnya apa? Bisa kita membumbu-bumbui muatan-muatan ceramah kita itu. Ayatnya kita sampaikan, hadisnya kita sampaikan, tapi caranya itu, gayanya ya dengan cara kita santai, tapi kena gitu Ustadz ya. gitu. Daripada kita ya monoton saja, akhirnya orang tidur seperti khutbah Jumat kan, monoton saja, sehingga apa namanya jemaahnya tidur sampai ngiler lagi sininya. Dan ngiler dibangunkan. Bangun-bangunlah bagi-bagi takir. Ya. Pas begitu bangun ngiler sini tariknya belak. Kita itu. Jangan monoton, jangan flat Ustadz ya. Kalau bisa semenarik mungkin. Mengikuti perkembangan zaman juga Ustadz ya. Perkembangan, ada kisah di dalamnya. Nah, ada ayat yang sudah dikemas sedemikian rupa, kemudian intonasi, gaya, mimik kan. Lihat sekarang ada dengan solawat. Jadi tidak tidur jemaahnya. Kita lihatlah ustadz milenial sekarang ini kan bervariasi, tidak monoton, sehingga akhirnya pesannya dapat, hiburannya juga dapat. Betul. Jadi terkesannya nggak kaku-kaku amat Ustadz ya. Tapi di situ tetap kita mengedepankan etika dan akhlak. Apalagi sebagai mubaligh, jangan lucu itu yang jadi prioritasnya. Lucu itu sebagai selingan, bumbu-bumbunya. Namun intinya itu ya isinya itu. Misalnya pesan moral tentang akhlak, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik dan bergaullah dengan orang-orang yang baik. 3 pesan itu kita kemas sedemikian rupa sehingga menarik bagi generasi muda. Gitu. Itu yang paling disukain masyarakat sekarang Ustadz ya. Pengemasan dari membawakan sebuah materi ya, supaya lebih hidup suasananya juga, tapi pesannya dapat ya Ustadz ya. Tapi Ustadz belum jawab pertanyaan saya. Ustadz main YouTube juga nggak? Oh iya, lupa tadi ya. Ya, saya punya channel sendiri ya. Ya, kasih tahu Ustadz biar kita bisa dapat referensi juga kan. Ya, channel saya ya judulnya itu
Kang Ridwan Jalil. Oke, Kang Ridwan Jalil Kang ya. Ridwan Jalil silakan ya. Dibuka. Nah, di sana banyak sekali mungkin barangkali ya untuk referensi ya. Di sana ada kajian kitab, di sana juga ada tilawah Al-Qur'an. Oke. Kemudian di sana ada nasihat-nasihat, ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Dan ada lagi yang memang lain daripada yang lain itu apa? Apa itu Ustaz? Juleha namanya. Apa tuh? Juleha, juru sembelih halal. Jurusan? Juru Sembelih? sembelih. Oh, sembelih. Oh, sembelih. Juru sembelih halal. Juleha. Jadi kalau kita mau nyembelih sapi, kambing, ayam, Iya. itu kita diajarkan bagaimana cara menyembelih yang halal. Karena memang kebetulan saya juga sebagai salah satu pengurus ya, ketua di Provinsi Jambi, ketua juru sembelih halal. Kalau ada hari raya Idul Adha yang motong sapinya, kita ada grupnya. Gitu. Semuanya sudah terlatih. Oke. Gitu. Nah, itu ada di dalam YouTube. Di YouTube ya, jangan lupa ya Kang Ridwan Jalil. Apalagi yang mau ikut MTQ kan, di situ kan banyak pembelajaran ya Ustadz ya. Bisa jadi materi ya Ustadz ya untuk para peserta. Nah, tadi ada Juleha, ini saya tertarik juga nih untuk bahasnya Kang Ridwan. Ustadz, jadi kan banyak nih, contohnya ayam aja lah Ustadz ya. Kita kan banyak konsumsi ayam ya, kayak bisa di restoran atau di makanan cepat saji seperti itu. Kan kita nggak tahu Ustadz, dia sembelihnya itu halal atau enggak Ustadz. Nah, terus kalau kita makan itu gimana Ustadz? Ya kalau sembelihannya tidak halal tentu haram kita makan bangkai gitu kan. Nah itu karena ya satu yang nyembelihnya mungkin tidak bisa tidak bisa baca doanya ya, atau bisa jadi non muslim. Iya. Jadi di majelis ulama ada namanya komisi fatwa. Sebelum komisi fatwa itu memberikan fatwanya tentang kehalalan produk gitu kan, dia langsung survei dulu. Nah kebetulan saya ikut juga survei ke lapangan, ke pasar Angso Duo, pasar baru, pasar pasar Mayang, dan pasar-pasar yang lainnya ya. Survei melihat bagaimana orang menyembelih ayam. Nah itu kan, begitu kita melihat, waduh ini jauh daripada petunjuk-petunjuk yang syar'i gitu kan. Nah ya terus kemudian kita panggil ya yang tukang punya ownernya yang punya juga ya, peternakan, yang punya enggak tahu lah apa namanya, kios lah ya. Nah, kios tempat potong ayam itu kita panggil, juga yang tukang potongnya juga kita panggil, kemudian kita pertemukan, kemudian baru di situ kita bicarakan bagaimana baiknya kalau melihat cara-cara Bapak menyembelih ayam tadi, ini rasa-rasanya kurang pas menurut ajaran Islam. Nah kita tunjukkan yang pasnya bagaimana Pak. Nah ini kita tayangkan di layar yang benar, ini berasal dalilnya. Kemudian yang Bapak tadi itu mohon maaf itu tidak syar'i. Gitu kan. Itu penjelasan seperti itu membuat mereka paham. Setelah dapat hasilnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam dirapatkan di majelis ulama, barulah ke balai POM ya. Kemudian diberikan standarnya, barulah nanti diberikan sertifikasi halal bahwa rumah potong ya dan penyajiannya, kemudian pembersihan bulu-bulunya dan lain sebagainya, serta penggilingan itu, penggilingan dagingnya itu halal berdasarkan penelitian kita. Nah gitu, ini prosesnya. Nah maka itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga harus mesti cerdas, ya kan? Jangan asal makan saja. Nah gitu, banyak yang kalau cara motongnya tidak benar, banyaklah makan bangkai. Nah, kalau makan bangkai, kita tiap malam yasinan, tiap hari Minggu acara pengantin makan bangkai. Nah, kita tidak tahu siapa yang motongnya. Nah, sudah itu
kita makannya tidak pakai bismillah lagi. Nah, tambah lagi. Jadi kuadrat ya. Ya, jadi oleh karena itu kita juga menghimbau baik kepada Tempat pemotongan ya. konsumen lah ya, konsumen berhati-hati. Ya, kalau ada langganan yang sudah kita tahu kan, kemudian lihat muslim tidak, ada sertifikasi halal kalau dia di rumah potong ya. Nah, kalau sudah dijual di kios-kios itu, dan tentulah kita tahu persis orang itu insya Allah halal lah gitu. Iya, kan. iya, iya. Nah, itu kita Penelusuran ya. perhatikan, bukan hanya sekedar asal ayam saja. Iya, kita lihat juga tempat usahanya kalau misalnya sudah ada sertifikasi halal, ya itu pasti sudah memenuhi standar pengujian dan juga kelayakan ya Ustadz ya. Sekarang ini sudah ada gerakan sosialisasi sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Sudah turun mereka ke lapangan. Termasuk saya juga sudah kemarin 2 hari yang lalu ya. Oke. Kita ke Angso Duo untuk sosialisasi tentang sertifikasi halal. Jadi itu penting untuk diperhatikan juga, jangan sembarangan mengkonsumsi jadi Ustadz ya. Jadi gerakan-gerakannya juga Ustadz bersama tim juga ada gitu ya, turun ke lapangan untuk mengecek langsung dan juga memberikan saran kepada para owner ataupun pemilik kios tadi Ustadz. Ustadz paling jauh ceramah kemana Ustadz? Macam-macam ya. Ada Luar Jambi di mana Ustadz? Jambi, di Palembang ada. Palembang pernah Ustadz ya? Di Riau juga ada. Itu paling jauh lah. Palembang sama Riau ya Ustadz ya? Ya, tapi namanya kita Ustadz kampung kan? Betul. Kok betul sih? Enggak dong. Tapi walaupun kampung ya kan, Ustadz kan sudah ada di YouTube. Jadi dari YouTube ini bisa dilihat dari seluruh Indonesia, bahkan luar dunia negeri, ya kan Ustadz. Jadi Ustadz kan ceramah ke Palembang dan juga Riau Ustadz. Ustadz kan orangnya domisilinya kan di Jambi, asalnya juga Jambi gitu. Menyesuaikannya gimana Ustadz? Ya, kadang kan kita bahasa di sana kan beda sama bahasa kita kan. Nah, menyesuaikannya gimana Ustadz? Kita melihat dari perkembangan kultum ceramah-ceramah di YouTube, seperti Ustadz Abdul Somad kan, kemudian Buya Ar-Razi, ternyata mereka diterima di masyarakat. Kendati pun mereka tidak memahami bahasa setempatnya. Dengan memakai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, mereka sudah paham. Bahkan dengan guyonan-guyonan, mereka paham juga. Alhamdulillah, saya meskipun ceramah di tempat orang kita Jawa, ya orang kita Bugis, orang kita dengan bahasa persatuan tadi kita sampaikan, mereka paham, paham dan mengerti, kan, enjoy. Yang penting kitanya, biasanya kita ceramah itu ada mood-moodnya juga, ya gitu. Ketika hati kita sedang enak gitu, ceramah enjoy. Ketika hati kita dalam sedang galau, nah ceramah juga kurang mood tuh. Gitu. Betul. Jadi harus pintar-pintar ngatur mood ya. Ya, kadang-kadang kita itu Ustadz ini kan karena dia public figure bisa saja dimanfaatkan untuk politik gitu kan. Nah, kadang-kadang di situ beban berat kita. Di satu sisi kita diajak oleh partai ini, kemudian di partai ini teman kita juga akhirnya kan merasa tidak enak tuh. Iya. Sementara dia mantau. Akhirnya kan kita ini Ustadz, ternyata Ustadz si partai itu, padahal kita cuman diundang di sana, kan diundang di sana untuk memberikan ceramah siraman rohani. Tapi oleh partai di sebelah, akhirnya kita malah berpikirannya Ustadz bergabung sama partai itu. Bergabung di sana, artinya membela ke sana. Padahal tidak. Kita kan public figure, siapa saja kita mengundang kita penuhi undangannya. Yang penting kita tidak memihak kemana-mana, kemudian menjelekkan yang lain, tidak. Kita fokus di siraman rohani itu. Oke, berarti materi yang Ustadz siapkan ini harus senetral mungkin ya. Itu. Jangan sampai menggaungkan satu pihak sehingga pihak lain beranggapan Ustadz
Iya. terlibat di partai tersebut gitu Ustaz ya. Apalagi tahun depan ini adalah tahun Politik. Wah, ini sangat apa namanya, Tantangan ya. Ya, sangat sangat khawatir kita ya dengan ustadz-ustadz nih. Jangan-jangan nanti ustadz nih diombang-ambingkan dengan itu tadi. Iya, dengan isu-isu politik Ya, seperti isu itu Ustaz ya. politik ditarik-menarik kan. Iya. Biasanya gitu anggota-anggota dewan yang mau nyalon kan Iya. saling tarik-menarik. Ini ustadz kami, ini ustadz kami, apalagi yang sudah go nasional itu Iya, sangat dimanfaatkan. Oke. Makanya kita ya tetap pada koridornya koridor Ustaz ya. kita, tetap pada visi misi kita sebagai mubaligh, sebagai ustadz ya, memberikan penyejukan. Oke. Di tengah-tengah kesibuk hiruk pikuknya politik, kita justru memberi kesejukan, bukan ngompori. Iya. Nah, itu Malah bikin suasananya makin panas Ustadz ya. gitu, saling menjelekkan, tidak boleh kita. Baik. Jadi Ustadz ada pesan gak nih Ustadz untuk para mubaligh dan juga penceramah di Jambi Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, saya ingin merekomendasi ke para ustadz-ustadz juga ya, karena profesi kita sama. Sebagai seorang ustadz, satu, marilah kita memperkaya referensi kita. Oke. Terus belajar. Kalau tidak diminta, justru kita menambah. Nah, jadi kalau itu sebagai moto kita, artinya kalau tidak diminta ceramah, ya kita kan mesti mencari lagi referensi kita, memperkaya referensi, terus belajar. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih belajar ya dengan guru-guru kita yang lebih senior gitu kan, tidak merasa paling hebat. Oke. Itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali mengangkat masalah khilafiyah, perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat yang awam. Oke. Kalau dalam kajian tidak apa-apa mengangkat masalah khilafiyah kan, mau mazhab apa kita angkat, mau kelompok apa, aliran apa, silahkan saja kita berdebat di dalam ruangan tertentu. Tapi di dalam publik umum ini yang awam, jangan sekali mengangkat masalah khilafiyah. Itu pesan saya kepada teman-teman di bawah, supaya kita terjaga kesatuan, jangan sampai pecah kita. Malu kita dilihat oleh agama lain gitu kan. Oh, kok sama Islam sama saling menjelek. Nah, gitu. Kemudian lagi saya pingin ke ustadz-ustadz ini jangan saling menjelekkan. Ya. Istilahnya saling menjatuhkan nih ustadz nih. Betul. Nggak usah lah pakai dia itu, nggak usah lah ustadz itu. Itu tidak ada cerdas, itu tidak ada pintar. Nah, memangnya sama semua manusia nih. Kadang-kadang kita itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kadang di kita nih ada kelebihan, di dia tidak ada. Maka itu janganlah saling menghina, menjelek-jelekan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian terakhir, janganlah menjual agama dengan harga-harga murah. Artinya pasang tarif yang semahal-mahalnya seperti artis saja kan. Sudah ada price listnya gitu Ustadz ya. Janganlah seperti itu. Tidak terbayarkan. Ilmu agama itu tak ternilai. Maka oleh karena itu janganlah kita pasang tarif. Ya kalau penceramah di kota ini ya sekitar 400.000. Nah kan sudah dipasang tarif murah sekali. Harusnya jangan lagi ditentukan lagi. Keikhlasan daripada orang yang mengundang itulah. Mungkin dia lebih daripada itu karena rasa hormatnya dengan agama lebih daripada itu. Itulah saya harapkan kepada mubaligh yang milenial ini, yang baru ini. Jadi memang tujuan utamanya itu yang harus diprioritaskan Ustadz menyebarluaskan agama Islam dan juga menyebarluaskan pedoman ataupun petunjuk dari isi Al-Quran dan juga Sunnah seperti itu Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ridwan Jalil sudah hadir di podcast Punyo Kito. Habis ini mau kemana Ustadz? Kita kembali dulu ke kantor. Ke kantor dulu ya Ustadz ya. Oke lah kalau gitu Ustadz di segmen ini kami minta Ustadz bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito ya. Pakai gaya Ustadz. Tuh. Ya Ustadz, silakan Ustadz, lihatnya ke sini Ustadz. Oh gitu ya. Yo, silakan. Ya, bisa kita lihat ya. Para pemirsa sekalian ya. Pemirsa TPRI,
silakan ditonton podcast ini. Iya. Dan sekarang saya sudah hadir di sini dan sudah berbincang-bincang dengan host kita yang luar biasa gagah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih podcast Punyo Kito. Terima kasih Ustadz Haji Ridwan Jalil dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.